Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari buku Tuhanku yang Ajaib, sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor biologi yang bernama David Steen. Nah, melalui renungan ini kita akan belajar dan membaca bagaimana setiap peristiwa di alam dapat menuntun kita untuk melihat tentang Tuhan yang sangat luar biasa yang menciptakannya. Tentu kita ketahui bahwa segala sesuatu di atas dunia ini banyak yang telah dicemari oleh karena noda dosa. Akan tetapi kita akan melihat bukti karakter Tuhan yang masih bisa kita lihat dengan nyata melalui segala sesuatu yang Dia ciptakan. Hari ini kita telah masuk di halaman yang ke-221 dalam judul Yang Kurus pada Tikus Gemuk. Apa itu yang kurus pada tikus gemuk? Kita akan mempelajari tentang gen pada hari ini. Namun sebelum kita mulai untuk belajar, kembali saya undang pemirsa di rumah untuk mengajak seluruh keluarga untuk datang beribadah bersama-sama. Anda juga dapat mengambil buku catatan Anda serta Alkitab Anda agar kita bisa membacanya, terutama jika Anda ingin mencatat. Biarlah pelajaran yang kita pelajari dapat kita ingat, dapat kita bagikan, dan paling utama dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam buku Keluaran, di Keluaran 20 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Mari kita baca. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sahabatku, kita membaca mengenai karakter Tuhan. Dikatakan, Dia yang membalaskan kesalahan bapa itu akan turun kepada anaknya. Tetapi Dia menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintahku. Kita melihat di sini ada salah satu syarat mengapa Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dikatakan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada beribu-ribu orang, yaitu kepada mereka yang juga mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintah-Nya. Sahabatku yang ada di rumah, adalah satu hal yang bisa kita pelajari pada hari ini mengenai mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar lewat kata-kata, bukan hanya lewat apa yang kita katakan atau yang kelihatannya kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan di sini tadi dikatakan adalah mereka yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Karena di dalam ayat yang lain juga dikatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Nah, kita akan masuk dalam pembacaan dan pelajaran kita mengenai yang kurus pada tikus gemuk. Mari kita baca. Meskipun sebagian dari kita mungkin tidak tahu apa itu gen. Banyak orang yang mungkin tidak mengerti apa itu gen, tidak tahu apa itu gen. Tetapi sebenarnya di sini kita akan mempelajari secara simpel bahwa gen itu adalah sesuatu yang menunjukkan sifat-sifat kita, seperti seberapa tingginya kita, atau warna mata yang kita miliki, dan banyak lagi yang lain. Faktanya adalah bahwa kita terbiasa untuk mencari gen yang saling mengendalikan dan saling mewarisi setiap sifat. Ketika para ilmuwan menemukan suatu sifat yang bertahan selama beberapa generasi setelah gen itu sendiri telah menghilang. Jadi satu hal yang menarik yang diteliti oleh para ilmuwan adalah mereka melihat bagaimana gen itu saling mengendalikan. Dan juga kadang ada satu sifat yang tetap bertahan selama beberapa generasi, beberapa keturunan, walaupun gen tersebut sudah hilang. Nah, ini yang menarik. Terkadang mungkin kita sering mengatakan bahwa saya memang dilahirkan dari keluarga yang memang gemuk. Atau kita bisa mengatakan keluarga yang pemarah.
itu sudah dari gen keluarga saya. Tapi sesungguhnya dikatakan seringkali hal yang lain terjadi di mana sebenarnya gen itu tidak ada pada kita. Gen marah, gen kurus, atau gen gemuk itu tidak ada pada kita. Tapi tetap ada di dalam kehidupan kita karena kita menghidupkan pola kehidupan yang sama seperti orang tua kita. Nah, inilah yang membuat para ilmuwan takjub. Kita baca lagi. Bagaimanakah ceritanya? Nah, ketika seseorang memakan makanan yang tinggi lemak, maka tikus percobaan yang normal menjadi obesitas. Jadi mereka melakukan sebuah penelitian pada tikus. Tikus tersebut diberikan makanan yang tinggi lemak. Lalu mereka melihat bagaimana tikus itu menjadi gemuk. Sama seperti yang terjadi pada manusia. Terlebih lagi, tikus obesitas itu jadi memiliki masalah yang sama dengan yang dimiliki oleh orang-orang yang gemuk. Jadi tikus tersebut saat diteliti, ternyata mereka punya masalah yang sama seperti orang-orang yang gemuk. Seperti penyakit jantung, tekanan darah mereka tinggi, bahkan resistensi insulin. Tetapi keberadaan gen tunggal yang muncul dalam beberapa tikus memungkinkan tikus-tikus itu untuk berdiet makanan tinggi lemak dan masih tetap ramping dan langsing. Jadi dilihat bagaimana ada gen tunggal yang muncul sehingga memungkinkan bahwa tikus-tikus yang lain yang makan makanan yang tinggi lemak, tetapi karena mereka punya gen kurus, mereka masih tetap ramping. Tidak seperti teman-teman tikus mereka yang lain yang menjadi gemuk. Dan tikus-tikus kurus itu bebas penyakit. Nah, di sini kita bisa melihat, seringkali mungkin kita pernah melihat ada orang yang dia makan apa saja, tetapi tetap tidak gemuk. Kadang ada orang yang dia makan sedikit saja, ngemil. Biasanya yang membuat seseorang itu gemuk bukan apa yang mereka makan di jam makan, tapi di luar jam makan. Kalau suka ngemil itu akan membuat menjadi lebih cepat gemuk. Ada orang yang hanya makan sedikit saja di luar jam makan membuat mereka lebih cepat gemuk. Ada yang makan setiap jam tapi tidak gemuk. Kenapa? Karena gennya. Itu yang telah kita baca tadi. Nah, ini yang menarik. Bila kita memasukkan gen dari tikus yang kurus kepada tikus yang gemuk, maka tikus yang gemuk itu akan menjadi kurus juga. Gen itu membantu memetabolisme glukosa tikus itu menjadi lebih cepat. Jadi memproses gula itu menjadi lebih cepat dan menurunkan berat badan. Dan sebagai hasilnya mereka menjadi lebih ramping. Menjadi membingungkan adalah bahwa tikus gemuk yang menjadi ramping itu juga memiliki anak. Lalu, meskipun generasi berikutnya anaknya diberikan makanan yang tinggi lemak, namun anak-anak tikus itu tetap langsing juga meskipun gen itu telah menghilang. Jadi walaupun gen kurusnya sudah menghilang, mereka tetap ramping. Jadi gen tidak diteruskan. Dan untuk beberapa generasi tikus yang berikutnya, walaupun tanpa gen, populasi tikus itu tetap kurus, bahkan dengan makanan yang tinggi lemak. Jadi di sini kita melihat kadang ada sesuatu di dalam gen yang tetap menurun kepada keturunan kita, walaupun gennya sudah hilang. Pelajaran apa yang bisa kita ambil melalui pembacaan pada hari ini? Kita bisa melihat pertama mengenai betapa besarnya efek dari gen. Dan gen itu diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Kita melihat tadi, ada yang memiliki gen kurus, makan banyak, tinggi lemak, tetap anaknya akan kurus. Akan tetapi ada yang memiliki gen yang sebaliknya, gen yang gemuk, makan sedikit, makan dengan tinggi lemak, akan lebih mudah terserang penyakit, dan akan menjadi lebih cepat gemuk. Sahabatku,
Yang nampak sekarang ini adalah kalau kita perhatikan di kondisi masyarakat kita, hampir kebanyakan orang sekarang menjadi obesitas, kegemukan. Dan ini bukanlah sebenarnya, tentu gen berpengaruh, tapi ini adalah masalah dari pola hidup. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi setiap hari, apa yang menjadi aktivitas kita setiap hari. Dan ini sangat penting untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan. Karena dengan gen tertentu, di saat seseorang menjadi obesitas, mereka akan lebih mudah untuk terserang berbagai jenis penyakit, bahkan penyakit yang mematikan, yang mungkin tidak bisa nampak oleh mata, tetapi di saat terserang mungkin sudah lewat, akan mengalami kematian. Namun sahabatku, satu hal yang harus kita ingat mengenai gen ini adalah sangat penting bagi para orang tua untuk menumbuhkan sifat-sifat yang benar yang kita inginkan ada pada anak-anak kita. Karena adalah tidak mungkin kalau kita makannya sembarangan dan kita mengharapkan anak kita bisa sehat, anak kita pun menjadi lebih kurus. Tidak mungkin kalau kitanya makan sembarangan, makan kapanpun, makan apa saja. Menurut Anda kira-kira apa yang akan terjadi kepada anak kita? Anak kita pun akan mengikuti hal yang serupa. Sahabatku, pelajaran yang berikutnya bisa kita ambil adalah mengenai sifat. Kita lihat tadi ada gen yang bisa disuntikan dari tikus yang satu ke tikus yang lain. Tapi ada hal yang lain yang tidak disuntikan tapi menurun, itu adalah sifat. Seperti apa sifat kita? Walaupun mungkin itu bukan menjadi sifat dari anak kita, tapi di saat anak kita melihat sifat yang kita keluarkan setiap hari. Kalau kita ingin anak kita menjadi rajin, sementara ada pekerjaan di rumah yang kita biarkan, rumah berantakan, kita tidak peduli, piring kotor menumpuk, kita tidak mau bersihkan. Jangan harap anak kita akan turun sifatnya dari kita. Jangan harap anak kita akan menjadi orang yang lebih rajin. Dia akan mengikuti sifat kita. Adalah satu hal di mana kita mungkin bisa menyuruh anak kita, bersihkan kamar kamu, sementara kita tidak bersihkan kamar kita. Mungkin mereka akan menurut. Tetapi akan ada titik di mana mereka akan mengolah di dalam pikiran mereka. Orang tua saya saja tidak pernah membersihkan kamar mereka sendiri. Kamar yang kotor dibiarkan, baju yang kotor dibiarkan. Walaupun mereka mungkin karena disuruh mereka akan bersihkan kamar mereka, tapi itu tidak akan menjadi satu hal yang menyenangkan. Mereka akan lakukan itu tapi bukan karena mereka suka kebersihan. Mereka lakukan karena mereka disuruh. Dan di saat mereka tidak disuruh, mereka tidak akan lakukan itu. Berbeda dengan sifat. Di saat hal tersebut telah menjadi sifat, di saat kita, para orang tua, memberikan contoh yang baik, kita menjaga rumah kita tetap bersih, atau bahkan kita mengajak anak-anak kita untuk membersihkan rumah bersama-sama, mereka akan lihat, mereka akan mencontoh itu, dan mereka akan mencintai kebersihan. Dan kemanapun mereka akan pergi nanti, mereka akan tetap mempertahankan sifat itu di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan suka jika lingkungan tempat di mana mereka tinggal menjadi tempat yang kotor. Hal tersebutlah yang harus kita tanamkan. Bukan hanya sekedar memberikan amanat kepada anak kita, menyuruh anak kita, tapi membuat anak kita untuk mencintai hal tersebut. Sehingga di saat mereka melakukannya, mereka lakukan dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Selanjutnya kita akan melihat di sini contoh fenomena yang sekarang dikenal sebagai epigenetika. Sesuatu yang tampaknya mengingatkan pada perintah pertama dan diulangi di dalam hukum Taurat. Tapi kemudian pernyataan hukuman dikelilingi oleh kata-kata cinta. Tuhan pastikan bahwa Dia memiliki kemurahan dan kasih dari generasi ke generasi, ke 1000 orang, yang di ayat inti kita yang kita baca tadi,
yang mengasihi aku dan memelihara perintah-perintahku. Sahabatku, seperti yang tertulis di dalam Keluaran 34, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu lambat untuk marah. Dia berlimpah kasih dan memaafkan pelanggaran, pemberontakan, serta dosa. Di ayat inti kita dikatakan tadi bagaimana Tuhan itu membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Bukan karena Tuhan itu kejam, tapi karena gen tadi, kesalahan dari Bapa, dari orang tua, umumnya akan menjadi kesalahan dari anak. Kita bisa lihat di dalam buku Raja-Raja, kalau ayahnya penyembah berhala, anaknya kemungkinan paling besar akan melakukan hal yang sama, akan menjadi penyembah berhala juga. Kalau bukan anaknya, mungkin cucunya. Sahabatku, jangan lupa hal ini. Anak-anak kita adalah berkat dan harta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, untuk kita didik dan persiapkan untuk kerajaan surga. Jangan biarkan kita melalaikan tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Cara kita hidup memiliki konsekuensi yang alami, yang dapat bertahan selama beberapa generasi, melalui efek dari epigenetika yang misterius. Dan di saat kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan sekarang dapat mempengaruhi anak serta cucu kita, bahkan cicit kita, maka seharusnya kita merenung dan melakukan segala sesuatunya dengan pemikiran yang cermat dan mendalam. Jadi saya memilih dengan hati-hati untuk mengikuti prinsip-prinsip hidup sehat dan taat kepada hukum Tuhan. Sahabatku, biarlah di dalam doa kita pada hari ini kita mengatakan, Tuhan, saya rindu untuk memilih menaati firman-Mu setiap hari. Biarlah di dalam kehidupan kita merenungkan betapa besarnya efek dari setiap hal yang kita kerjakan pada hari ini. Bukan hanya kepada anak-anak dan keturunan kita, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabatku, demikianlah renungan kita pada hari ini mengenai yang kurus pada tikus yang gemuk adalah gen yang menyebabkan semua itu terjadi. Marilah kita jaga kehidupan kita, minta tuntunan Tuhan agar segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita perbuat dapat selalu memuliakan nama-Nya. Bagikan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini kepada paling kurang satu orang pada hari ini. Sampai bertemu lagi pemirsa. Tuhan memberkati dan Maranatha.